Bagaimana kita hidup dan bertumbuh? Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana kita dapat bertahan hidup dan terus bertumbuh. Kita akan mencari tahu pentingnya organ-organ tubuh pada manusia untuk dapat melakukan proses hidup dan bertumbuh dengan baik, serta mencari tahu dan memahami tentang rasa pubertas dan bijak menghadapi masa pubertas. Pada bab ini terdiri dari 4 topik materi, yaitu yang pertama, topik A, bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Yang ketiga, topik C, bagaimana aku tumbuh besar. Dan yang keempat, proyek belajar. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bagaimana bernafas dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mencari tahu peran makanan dan organ pencernaan untuk membantu manusia tetap hidup. Yang ketiga, mempelajari bagaimana tubuh manusia bertumbuh. Mari kita mulai dari topik A. Bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Pada topik kali ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana tubuh manusia bernapas, sehingga kalian diharapkan dapat mengetahui pentingnya peran organ-organ pernapasan dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Tujuan pembelajaran topik A adalah kalian dapat memprediksi akibat jika manusia tidak bernapas. Kalian dapat mendeskripsikan mekanisme pernapasan pada manusia. Kalian dapat merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan. Mari kita pelajari. Pertanyaan esensial. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernapas? Jawabannya adalah, karena bernapas adalah aktivitas yang penting dan tidak bisa berhenti, maka hal yang akan terjadi jika kita tidak bisa bernapas adalah sesak napas atau dyspnea yang bisa berujung pada kematian. Pertanyaan yang kedua, bagaimana organ pernapasan membantu kita bernapas? Jawabannya adalah, organ pernapasan membantu kita bernapas untuk mendapatkan oksigen. Organ pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Semuanya bekerja sama agar udara dapat disaring dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara merawat kesehatan organ pernapasan kita? Jawabannya adalah rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, mengonsumsi air putih, dan menghindari paparan polusi. Nah, sekarang coba kalian simak percakapan dua anak pada gambar berikut. Lihat, ada penjual kue putu. Pantas saja bau harumnya tercium sampai ke hidung. Iya, Ian, tapi sayang, bau tumpukan sampah di seberang jalan itu cukup mengganggu. Saat Mia dan Ian lari pagi, ada bau yang tercium oleh hidungnya. Tahukah kalian bagaimana proses Mia dan Ian bisa membedakan bau sampah dan bau kue putu? Kita mampu membedakan bau kue putu dan sampah karena hidung kita loh. Rongga hidung termasuk ke dalam organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yuk kita coba mengetahui proses kerja organ pernapasan pada tubuh dengan melakukan aktivitas berikut ini. Tapi sebelum itu, mari kita simak kosakata baru berikut ini. Kosakata baru. Organ pernapasan adalah alat yang memiliki tugas melakukan aktivitas bernapas dalam tubuh manusia atau hewan. Nah, sekarang mari kita mencoba kegiatan berikut ini. Mari mencoba.
Bagaimana paru-paru bekerja? Berikut alat dan bahannya. Yang pertama, satu buah botol plastik bening ukuran besar, sekitar 1,5 liter. Yang kedua, 1 meter selang plastik kecil diameter, kurang dari 1 cm. Yang ketiga, satu buah balon besar, sekitar 9-10 inci. Yang keempat, 2 buah balon kecil, sekitar 5 inci. Yang kelima, 1 buah karet gelang. Yang keenam, 6 plastisin secukupnya. Dan yang ketujuh, 1 buah gunting. Langkah percobaan. Langkah pertama, membuat selang Y. A. Siapkan 1 buah selang plastik dengan panjang 6 cm. Buat lubang di salah satu sisi selang, tepat di tengah-tengah seperti ilustrasi berikut. B. Siapkan 2 buah selang dengan panjang masing-masing 3 cm. Kemudian, buat celah ujung masing-masing selang menjadi runcing. C. Masukkan selang dengan panjang 3 cm ke dalam selang yang bagian tengahnya telah dilubangi, sehingga selang membentuk huruf Y seperti ilustrasi berikut. D. Agar tidak ada celah udara, berikan plastisin pada cabang selang. Langkah kedua, memasang selang Y dan balon. A. Ambil 2 balon kecil dan ikat pada selang plastik yang tadi dibentuk huruf Y. Ikatkan balon pada masing-masing bagian selang potongan pendek. B. Agar tidak ada celah udara, tempelkan selotip pada sambungan antara selang dan balon sehingga bentuknya seperti berikut. Langkah ketiga, membuat model dada menggunakan botol. A. Ambil botol plastik bening. Potong bagian bawah botol dengan ukuran kurang lebih setengah botol menggunakan gunting. B. Ambil sebuah balon, kemudian potong menjadi 3/4 bagian. C. Ikat bagian kecil ujung balon. Selanjutnya, langkah keempat, membuat model paru-paru. A. Ambil tutup botol plastik bening, kemudian lubangi tutup tersebut dengan ukuran lubang sebesar diameter selang plastik. B. Masukkan selang Y yang sudah dirangkai ke dalam botol melalui bagian bawah botol. C. Tutuplah botol menggunakan tutup yang telah dilubangi. Pastikan selang Y masuk ke dalam tutup botol. D. Tutup botol rapat-rapat sehingga tidak ada celah udara. Gunakan plastisin pada tutup botol di sekitar selang. E. Setelah dirangkai, bentuknya menjadi seperti berikut. F. Tutup lubang botol bagian bawah dengan potongan balon dan ikat menggunakan karet gelang. Selanjutnya, langkah kelima. Setelah alat percobaan selesai dirangkai, lakukan eksperimen paru-paru buatan dengan cara sebagai berikut. A. Tarik balon bagian bawah botol ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. B. Kemudian, lepaskan balon bagian bawah botol ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Selanjutnya, langkah ke-6, tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja di lampiran 5.1 yang akan telah diberikan oleh guru kalian. Selanjutnya, lakukan bersama. Seberapa kuat paru-paru milikmu? Paru-paru setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pada umumnya, jenis kelamin juga memengaruhi kapasitas paru-paru. Mari kita lakukan aktivitas berikut ini bersama-sama agar kalian mengetahui kapasitas paru-paru setiap orang. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama, jerigen ukuran 5 liter. Yang kedua, air. Yang ketiga, selang air. Yang keempat, spidol besar. Dan yang kelima, baskom plastik. Langkah percobaan. Langkah pertama, siapkan baskom yang hampir penuh berisi air. Langkah kedua, isi jerigen dengan air. Caranya,
dengan membenamkan jerigen ke dalam baskom berisi air yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, kemudian baliklah jerigen tersebut dengan cepat tanpa mengangkat keluar dari air. Langkah keempat, siapkan salah satu ujung selang di dalam mulut jerigen. Sedangkan ujung selang satunya kalian pegang dekat dengan mulut. Langkah kelima, hiruplah udara melalui hidung dalam-dalam dan hembuskan napas kalian dengan kuat melalui ujung selang di tangan. Langkah keenam, amati napas kalian akan memaksa sebagian keluar dari jerigen. Tandai tingkat air pada jerigen dengan spidol. Selanjutnya langkah ketujuh, kosongkan jerigen dan isi dengan air sampai pada tanda yang tadi dibuat. Lalu catat hasilnya. Volume udara mewakili kapasitas vital paru-paru kalian. Selanjutnya langkah ke-8, lakukan secara bergantian dengan anggota kelompok kalian dan catat hasilnya pada lembar kerja 5.2. Langkah ke-9, lakukan pengukuran. Namun sebelum mengukur kapasitas vital baru, setiap peserta diharuskan berlari selama 1 menit. Selanjutnya, catat hasilnya pada lembar kerja 5.2. Langkah ke-10, diskusikan hasil percobaan tentang kapasitas vital masing-masing individu berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas pada lembar kerja. Selanjutnya, simak kosakata baru berikut ini untuk menambah kosakata kalian. Kosakata baru. Kapasitas paru-paru adalah daya tampung udara yang dapat disimpan di dalam paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru setelah menghirup udara. Selanjutnya, mari refleksikan. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana proses bernapas pada manusia? Jawabannya adalah, saat bernapas, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan, yang kemudian masuk ke paru-paru, melalui saluran pernapasan yang disebut bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung ke alveolus. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Mengapa manusia untuk hidup dan bertumbuh perlu bernafas? Jawabannya adalah, manusia bernapas untuk mendapatkan oksigen yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi dan menghangatkan tubuh. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apakah hubungan antara frekuensi pernapasan dengan aktivitas seseorang? Jawabannya adalah, semakin tinggi bentuk aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasan semakin meningkat. Hal ini karena energi yang dibutuhkan lebih banyak untuk mendukung aktivitas tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apakah kalian sudah menjaga kesehatan organ pernapasan dengan baik? Jawabannya adalah, organ pernapasan juga perlu untuk dijaga dengan baik. Beberapa cara untuk menjaga organ pernapasan yaitu, yang pertama, rajin berolahraga. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, banyak minum air mineral. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, menghindari paparan polusi. Yang ketujuh, rutin memeriksakan kesehatan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Apakah lingkungan sekitar dapat memengaruhi kesehatan organ pernapasan kalian? Mengapa? Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Kebersihan lingkungan ternyata dapat menjadi penyebab dari gangguan pernapasan manusia. Apabila di lingkungan sekitar bersih dan sejuk, gangguan pernapasan pun akan sulit menyerang. Tetapi, bila lingkungan tercemar oleh polusi, asap pabrik dan asap kendaraan, maka akan membuat kadar oksigen yang menipis, sehingga beragam asap ini menyebabkan sesak nafas jika terus menghirupnya. Selain itu, asap yang berasal dari berbagai sumber ini juga mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, sekarang
Mari kita lanjutkan pada materi berikutnya. Belajar lebih lanjut mengenal organ pernapasan manusia. Sekarang, kita akan berjalan-jalan ke saluran pernapasan. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita bernapas. Dengan demikian, kalian dapat menelusuri pernapasan secara sadar dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernapas. Perhatikan gambar berikut. Hidung. Bayangkan saat kalian sedang berjalan, tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan, kalian segera menutup hidung agar tidak menghilangkan debu-debu tersebut. Tapi ya ampun, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya, pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat mengatasi dan menghembuskan napas dengan baik. Faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernapasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Itu sebabnya jika tersedak, secara spontan, kalian akan batuk. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernapas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang alveolus. Dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan matiakarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dikeluarkan lewat hembusan napas. Perhatikan gambar berikut. Diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Selanjutnya, simak kosakata baru berikut ini untuk menambah kosakata kalian. Kosakata baru, alveolus, adalah bagian di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen adalah gas yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita dapat tetap hidup. Karbon dioksida adalah salah satu gas yang dikeluarkan dari tubuh kita saat kita bernapas. Selanjutnya, mekanisme pernapasan manusia. Tahap pertama, mekanik napas. Sekarang, kita akan berjalan-jalan ke saluran pernapasan. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita bernapas. Dengan demikian, kalian dapat menelusuri pernapasan secara sadar dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernapas. Tahap kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli, terdapat pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Perhatikan gambar berikut. Tahap ketiga, membuang napas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, napas akan diembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis,
dan karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Kalian baru saja mempelajari tentang mekanisme pernapasan manusia, dan tentu saja kalian juga harus mengetahui gangguan pernapasan apa yang bisa terjadi. Ayo kita pelajari. Gangguan pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernapas menggunakan hidung? Tentu rasanya sangat tidak nyaman. Sebenarnya, hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernapasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernapasan bermasalah, secara otomatis, sistem pernapasan pun akan terganggu. Berikut beberapa gangguan pernapasan yang biasa terjadi pada manusia. Flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing, yang merupakan suara gas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Selanjutnya, simak kosakata baru berikut ini untuk menambah kosakata kalian. Kosakata baru. Virus adalah parasit berukuran kecil yang tidak dapat melipat gandakan dirinya sendiri atau membutuhkan makhluk hidup lain untuk dapat bereproduksi. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar ke udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Selanjutnya, coba kalian lakukan kegiatan berikut ini. Memilih tantangan. Apakah sistem pernapasanku terganggu? Bagaimana jika kalian mengamati gangguan pernapasan seseorang yang terjadi di sekitar kalian atau dialami sendiri? Ayo, ikuti petunjuk di bawah ini. Yang pertama, periksalah diri kalian. Apakah kalian merasakan ada gangguan pada pernapasan? Jika iya, kalian akan menjadi data dalam kegiatan ini. Jika tidak, maka amatilah orang di sekitar kalian yang mengalami gangguan pada pernapasan. Yang kedua, cari tahu apa saja gejala yang dialami oleh kalian atau orang tersebut. Yang ketiga, tentukan kira-kira gangguan pernapasan apa yang kalian atau orang lain tersebut alami beserta penyebabnya. Yang keempat, cari tahu apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan dari gangguan tersebut. Lakukan pada diri sendiri atau berikan saran pada orang tersebut. Apa yang sudah kita pelajari dalam pertemuan ini? Yang pertama, tubuh memiliki sistem pernapasan yang membantu kita untuk mengatasi oksigen sehingga kita dapat hidup. Yang kedua, sistem pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan atau faring, bronkus, dan paru-paru. Yang ketiga, paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernapasan kita. Yang keempat, paru-paru tersusun atas banyak alveoli atau gelembung-gelembung udara yang sangat kecil dikelilingi pembuluh darah kapiler. Yang kelima, pada alveoli terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida.
Yang keenam, ada banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, seperti flu, asma, bronkitis, pneumonia atau radang paru-paru, kanker paru-paru, tuberkulosis, dan sebagainya. Yang ketujuh, kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara olahraga dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!